Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Ibu Istiqomah dari SMP Negeri 9 Kota Tangerang. Pada hari ini kita akan mempelajari sebuah teks ulasan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada pembelajaran teks ulasan, kompetensi dasar yang akan dibahas yaitu 3.11. Mengidentifikasi informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya seperti film, cerpen, puisi, novel, ataupun karya seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Menjelaskan tentang pengertian dan macam-macam isi teks ulasan. Yang kedua, menjelaskan maksud dan cara mengungkapkan kelebihan dan kekurangan teks ulasan. Yang ketiga, menganalisis sebuah model teks ulasan. Materi yang akan diberikan pada hari ini yaitu tentang teks ulasan, terdiri atas pengertian teks ulasan, kemudian yang kedua akan dibahas mengenai macam-macam atau jenis-jenis teks ulasan. Yang ketiga adalah mengenai maksud atau tujuan teks ulasan. Yang pertama, pengertian. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, tanggapan atau penilaian terhadap suatu karya. Teks ulasan biasanya disebut juga resensi atau review. Karya yang biasa diulas dapat berupa karya sastra seperti cerpen, novel, puisi, drama, seni tari, seni lukis, dan film. Tujuan teks ulasan yang pertama adalah memberikan informasi terhadap suatu karya. Yang kedua, membantu pembaca memahami suatu karya. Yang ketiga, memberikan penilaian terhadap suatu karya. Yang keempat, memberikan pertimbangan kepada pembaca mengenai pantas atau tidaknya sebuah karya dinikmati. Ciri-ciri teks ulasan. Yang pertama, strukturnya terdiri atas identitas buku, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan opini penulis. Yang ketiga, opini penulis berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Dan yang keempat, ciri teks ulasan adalah memiliki nama lain yang disebut resensi. Macam-macam teks ulasan. Yang pertama, teks ulasan informatif. Yang kedua, teks ulasan deskriptif. Yang ketiga, teks ulasan kritis. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Teks ulasan informatif berisi tentang gambaran singkat, padat, dan umum dari suatu karya. Jenis ini tidak menyampaikan isi karya secara keseluruhan, tapi hanya memaparkan bagian yang penting saja, serta menekankan pada kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Yang kedua, teks ulasan deskriptif berisi tentang gambaran detail pada tiap bagian dari suatu karya. Jenis teks ulasan yang satu ini pada umumnya dilakukan pada suatu karya fiksi, sehingga akan mendapat gambaran jelas tentang manfaat pentingnya informasi serta kekuatan akan argumentatif yang dituangkan penulis
pada karya yang dibuatnya. Yang ketiga, teks ulasan kritis. Berisi tentang ulasan suatu karya secara terperinci dengan mengacu pada metode atau pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Jenis ini menulis secara objektif dan kritis, bukan berdasarkan pada pandangan subjektif dari pengulas atau penulis resensi. Contohnya, resensi terhadap suatu novel dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Contoh teks ulasan. Judul buku Sepatu Dahlan. Penulis Krisna Prabicara. Penerbit Nora Books. Tahun terbit tanggal 1 Mei 2012. Tebal halaman 369 halaman. Sepatu Dahlan merupakan sebuah buku yang ditulis oleh Krisna Prabicara. Kisah yang tertera dalam buku ini pernah dibuat menjadi sebuah film. Lebih tepatnya, buku ini menceritakan perjuangan hidup seorang Dahlan Iskan, seorang yang pernah menjabat sebagai Menteri BUMN. Dahlan Iskan mempunyai prinsip, hidup bagi orang miskin harus dijalani apa adanya. Tetapi, meskipun keadaan hidupnya yang sangat sulit, sama sekali tidak menyurutkan niatnya untuk tetap bersekolah. Buku Sepatu Dahlan mengisahkan tentang besarnya perjuangan seorang Dahlan Iskan untuk sampai ke sekolah. Dahlan Iskan adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Puluhan kilometer harus ia tempuh tanpa menggunakan alas kaki demi bersekolah. Dengan perjalanan yang jauh dan tanpa alas kaki ini, kaki Dahlan Iskan lecet dan melepuh. Setelah lulus dari sekolah rakyat, Dahlan Iskan gagal untuk melanjutkan ke sekolah yang ia impikan. Waktu sekolah di SMP, Dahlan Iskan menjadi ketua tim voli, sehingga keinginannya untuk mempunyai sepasang sepatu semakin besar. Tetapi musibah datang ketika sang ibu jatuh sakit, kemudian meninggal. Meskipun begitu, Dahlan tetap kuat dan selalu semangat menjalani hidupnya. Hingga pada akhirnya, ia dipilih menjadi pelatih tim voli tersebut. Dengan upah yang diterimanya cukup besar, Dahlan Iskan mampu membeli sepatu baru. Kelebihan yang tertuang dari novel ini yaitu menceritakan tentang besarnya semangat seseorang dalam menjalankan pahitnya kehidupan. Walau Dahlan Iskan hidup dalam keadaan yang sulit, tetapi pada dirinya terdapat niat dan motivasi yang sangat besar untuk menempuh pendidikan tinggi. Sedangkan kekurangan dari novel ini adalah alurnya yang tidak menentu. Tetapi novel ini sangat menginspirasi bagi setiap orang, agar kita selalu banyak dan lebih bersyukur atas apa yang sudah kita miliki. Anak-anakku, berdasarkan contoh yang sudah Ibu bacakan tadi, yang berjudul Sepatu Dahlan Iskan, maka jelaskanlah jenisnya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah Ibu jelaskan. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat meskipun belajar di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.